Oke, Bensis, selamat siang. Ketemu lagi sama saya Hadi, saya host dari HS Channel. Hari ini saya sedang mengadakan sosial eksperimen untuk menanyakan kepada masyarakat-masyarakat yang ada di Pamekasan tentang dampak dari penggunaan narkoba. Atau tahu nggak sih masyarakat Pamekasan ini apa itu narkoba itu sendiri? Ya, jangan lewatkan wawancara ini, simak terus. Oke, selamat siang Mas. Selamat siang. Dengan Bapak siapa? Bapak Anugrah. Bapak Anugrah. Oke, Pak Anugrah, saya mau bertanya sedikit, bisa ya? Oke, Pak Anugrah, saya mau tanya tentang apa sih yang Bapak Anugrah tahu tentang narkoba itu? Kalau setahu saya ya, narkoba itu kan jenis narkotika dan obat-obatan terlarang. Yang sudah jelas kalau di Indonesia sendiri ini sudah dilarang karena sudah ada peraturan perundang-undangnya. Kemudian kalau seperti zaman sekarang ini, saya rasa peredaran narkoba di Indonesia ini sudah sangat memprihatinkan gitu ya Mas. Karena tidak pandang usia, walaupun sekarang ini dari anak-anak maupun dewasa sudah banyak korbannya begitu. Sudah banyak korbannya ya. Ya. Jadi obat-obatan yang terlarang gitu Pak ya. Iya. Oke, apa sih yang Pak Anugrah tahu tentang dampak dari penyalahgunaan narkotika itu? Kalau dampaknya bisa dilihat dari psikologisnya ya, atau dari mungkin dari sifatnya begitu. Kalau dari dampak dari psikologisnya itu ke pikirannya, dia tidak bisa berkonsentrasi dengan penuh. Kalau ke perilakunya mungkin dia tidak semangat begitu, suka marah-marah sendiri, tidak terkontrol lah emosinya gitu. Pak Anugrah, satu lagi terakhir Pak, harapan Pak Anugrah sendiri ke depannya untuk penanganan narkoba di Indonesia ini apa? Ya kalau bisa ya, di Indonesia ini kan kasusnya semakin tahun bisa saya bilang semakin meningkat. Semakin bertambah gitu ya? Ya, jadi harapan saya untuk para pengedar narkoba ini kalau bisa dihukum dengan seberat-beratnya begitu. Bukan hanya dihukum dengan hukuman yang ringan, karena peredaran narkoba di Indonesia sendiri ini sudah sangat bisa dibilang sangat besar gitu Mas. Sangat memprihatinkan. Ya, sangat memprihatinkan. Oke. Jadi mestinya dihukum yang seberat-beratnya untuk para pengedar gitu Pak ya. Oke, Pak Anugrah, terima kasih. Selamat siang. Maaf mengganggu waktunya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Boleh tahu dengan Pak siapa? Miskadi. Miskadi. Oke. Ya. Pak Miskadi, saya mau nanya sedikit, boleh Pak? Oh, boleh. Oke. Saya ada beberapa pertanyaan Pak yang mau saya tanyakan kepada Bapak. Nah, oke Pak, maaf Pak sebelumnya. Saya mau bertanya, apa sih yang Bapak tahu tentang narkoba? Narkoba itu adalah obat-obatan terlarang yang bisa merubah akal pikiran manusia. Terutama yang diserang itu sarafnya. Jadi apabila terserang sarafnya, semua perubahan perilaku itu jelas ada. Ada ya. Oke. Itu yang saya ketahui. Jadi itu yang merubah sifat seseorang gitu ya, Pak ya. Oke. Kalau boleh tahu Pak, dampak apa sih yang didapat dari penyalahgunaan narkoba itu? Terutama dampaknya itu yaitu saraf tadi. Saraf diserang duluan. Jadi perubahan perilaku kalau sudah saraf diserang itu sangat jelas itu. Terutama dari lidahnya kadang-kadang kayak kalau berbicara itu agak namanya apa? Gagap. Gagap. Itu. Dan juga dari gerak-geriknya juga. Oh gitu. Gerak-gerik juga diketahui kalau memang sudah kecanduan narkoba itu. Oh, itu Pak ya. Oke. Terakhir Pak, harapan Bapak sebagai pegawai negeri sipil ya. Harapannya ke depan untuk penanganan narkoba yang ada di Indonesia ini seperti apa? Untuk penanganan narkoba ke depan ya seharusnya memang direhab. Kalau memang direhab enggak itu yang kena narkoba. Seharusnya direhab dulu. Tapi kalau sudah sering relapse, kumat lah hitungannya. Itu ya selain pidananya ditingkatkan, dijatuhi pidana lebih tinggi, karena
ya itu akibatnya fatal kalau itu. Jadi takutnya sampai apa ya? Merusak generasi-generasi pemuda yang akan datang itu. Jadi harapannya Bapak agar bisa pengguna itu direhabilitasi untuk memutus mata rantai dari peredaran narkoba. Oke, terima kasih Pak Miskadi. Selamat siang. Saat ini saya sedang bersama satu orang mahasiswa mau menanyakan sedikit tentang masalah narkoba yang ada di Indonesia ini. Oke, selamat siang Mas. Selamat siang. Oke, boleh nanya sedikit? Boleh, siap. Oke, ini saya mau nanya sedikit Mas tentang dunia narkoba yang ada di Indonesia ini. Kalau boleh tahu, apa sih yang sampean tahu tentang narkoba itu? Kalau pengetahuan saya sih Mas sebagai mahasiswa, kalau narkoba itu adalah ya semacam obat-obatan yang berbahaya yang akan menjatuhkan mental seseorang. Biasanya gitu. Yang sering digunakan biasanya kalau untuk narkoba sih kayak mahasiswa biasanya sering pakai. Biasanya stres gitu Mas. Itu. Karena banyak tugas gitu dari. Iya, dari tugas ini. Oke, terus kalau boleh tahu Mas, mungkin sampean tahu apa sih dampak dari penggunaan narkoba? Kalau saya sendiri sih, sepengetahuan saya kalau dampak narkoba itu bisa membahayakan sekitar sih Mas, kayak teman, kayak masyarakat. Misalnya kalau sudah pecandu narkoba, misalnya kan ngefly itu Mas ya, nggak tahu arah kemana, ada orang biasanya dipukul gitu, kan itu dampaknya itu sangat berbahaya bagi masyarakat gitu. Pola pikirnya terganggu gitu ya? Iya, terganggu bisa. Terakhir nih Mas, Iya. yang saya mau tanyakan sama Anda, karena Anda sebagai seorang mahasiswa, Iya. apa sih harapan terbesar Anda untuk penanganan narkoba yang ada di Indonesia saat ini? Harapan saya sendiri sih, ya semoga pemerintah bisa melimpah semua ya. Soalnya kan biar masyarakat hidupnya enak, tidak tergantung obat-obatan lagi, saya narkoba gitu kan. Ya harapan saya cuma satu sih, yang penting pemerintah segera mengatasi masalah narkoba di sini. Begitu. Terima kasih Mas. Siap. Oke, selamat siang. Siang. Oke, selamat siang Mas. Ya, selamat siang Mas. Dengan siapa kalau boleh tahu? Nuril Hasan. Nuril Hasan. Iya. Oke, Mas, boleh saya nanya sedikit? Iya, boleh. Oke, apa sih yang Anda ketahui tentang narkoba itu? Narkoba itu yang saya tahu dia adalah zat adiktif yang memang bisa mempengaruhi otak. Oh, zat adiktif yang mempengaruhi otak. Iya. Bisa saja memang apalagi pencandunya. Ini bisa jadi melakukan hal-hal yang lain lah agar yang dapat gitu ya. Seperti itu. Oke. Terus apa sih yang Anda sendiri ketahui tentang dampak orang menggunakan zat tersebut? Kalau dampaknya sih yang setahu saya memang untuk jiwanya yang pertama, terus perilakunya juga nantinya. Sementara itu aja sih yang saya tahu. Jadi tingkah lakunya berbeda dengan orang-orang lain seperti itu ya? Pastinya itu. Terus terakhir nih, sebagai masyarakat Indonesia, apa sih harapan Anda sendiri gitu loh untuk kedepannya tentang narkoba ini yang ada di Indonesia? Ya, untuk itu memang agak susah sih sebetulnya. Cuman minimal yang pakai ini aja dulu ditarik semua, jadi direhabilitasi semua, jadi bisa lebih mengurangi lah, yang penting itu aja. Begitu aja. Oke, jadi penggunanya direhab dulu biar pulih, jadi biar bandarnya nggak ada yang beli lagi gitu ya. Jadi bangkrut sendiri seperti itu. Bandarnya itu susah itu. Susah sendiri buat nyari pembeli ya. Mas, terima kasih ya. Sama-sama. Maaf mengganggu waktunya. Ya. Selamat siang Mas. Siang. Dengan siapa? Mas Esi. Mas Esi. Mas Esi, selamat siang. Maaf mengganggu waktunya. Saya boleh bertanya sedikit? Oke. Mas, saya mau tanya sedikit nih tentang dunia narkoba. Kalau boleh tahu, apa sih yang Anda ketahui tentang narkoba itu? Narkoba itu menurut yang saya ketahui itu obat-obatan terlarang.
Pergaulan terlarang. Gitu. Jadi sebenarnya di rumah sakit itu banyak sih yang istilahnya berbahan narkoba, cuman di situ itu dosisnya pas gitu, Mas. Jadi obat-obatan yang ada di rumah sakit itu fungsinya memang mirip dengan narkoba, cuman yang ada di lapangan itu yang sering terjadi itu dosisnya ditambah, jadi disalahgunakan itu. Disalahgunakan. Jadi fungsinya buat ini aja itu, kalau yang disalahgunakan itu buat istilahnya menghilangkan beban, kadang-kadang menghilangkan beban, pikiran gitu. Banyak pikiran, banyak masalah, kemudian larinya mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau narkoba yang dosisnya tidak terkontrol. Gitu. Jadi penyalahgunaan gitu Mas ya? Ya, disalahgunakan. Oke. Nggak boleh tahu lagi, apa sih yang Anda ketahui tentang dampak dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri? Itu dampaknya sih macam-macam nih. Ada istilahnya dampak kriminal, ada dampak sosial gitu. Termasuk juga pergaulan bebas gitu. Jadi perilaku yang kurang sehat. Jadi selain memang dari sosial perilaku juga berdampak ke fisik ini, terhadap kesehatan juga. Jadi macam-macam, bisa kena berbagai macam penyakit lah istilahnya, entah itu jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Oh jadi Itu. banyak dampaknya Mas ya? Dampaknya banyak. Ya. Gitu. Harapan Anda sendiri sebagai bangsa Indonesia ini apa sih agar narkoba ini yang ada di Indonesia bisa cepat teratasi? Harapan Anda seperti apa? Kalau harapan sih, saya sebagai istilahnya bangsa Indonesia yang saya juga punya generasi, punya keturunan istilahnya. Kita kan tidak tahu nanti di era anak-anak saya itu nanti kan kita udah usianya sudah lanjut. Jadi perkembangan bangsa ini mau seperti apa kita nggak tahu. Jadi yang namanya dampak narkoba ini, ya harapan terbesar saya harus segera diatasi, paling tidak diminimalisir gitu. Karena perkembangannya dari tahun ke tahun itu sangat luar biasa gitu. Apalagi zaman sekarang ini itu lebih memudahkan untuk peluang mereka, para remaja khususnya, itu peluang untuk hal-hal yang negatif lah istilahnya. Jadi perkembangan teknologi itu istilahnya peluangnya sangat besar untuk terkait dengan transaksinya ataupun pergaulan bebasnya. Jadi harapan terbesar saya ya untuk Indonesia ini harus segera diatasi. Bisa teratasi secepatnya gitu Mas ya? Secepatnya itu, karena nggak bisa dibiarkan. Karena kalau sudah terlanjur istilahnya menyebar, kemudian sudah lebih sulit lah untuk diatasi. Maka kalau menurut saya, harapan saya itu harus segera dan lebih dimaksimalkan lagi untuk diatasi. Oke Mas Evi, terima kasih ya. Selamat siang. Oke, selamat siang Mas. Iya, selamat siang. Dengan siapa? Dengan Wahyudi. Boleh tanya sedikit? Boleh. Oke, Mas, ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Apa sih yang Anda ketahui tentang narkoba? Yang saya ketahui tentang narkoba itu, narkoba adalah salah satu obat-obatan yang terlarang. Obat-obatan terlarang. Oke. Terus yang Anda ketahui sendiri tentang dampak dari penggunaan narkoba itu apa sih? Yang saya ketahui tentang dampak dari narkoba itu adalah penurunan tingkat kesadaran, marah-marah tidak jelas, nge-fly, cuman itu yang saya ketahui Mas. Hanya itu ya? Iya. Jadi marah-marah nggak jelas, nge-fly, cuman dan sikapnya berubah, hanya itu. Iya. Ya. Sebagai masyarakat nih Mas, yang saya mau tanyakan, apa sih harapan Anda ke depannya nanti untuk penyelesaian masalah narkoba yang ada di Indonesia ini? Penyelesaiannya semoga pemerintah lebih berani untuk memberantas narkoba, atau lebih berani untuk memberantas narkoba, apalagi untuk generasi muda, karena generasi muda adalah penerus bangsa. Jika pemerintah tidak berani, maka generasi mudanya akan rusak, jadi penerus bangsanya nanti akan kacau. Oke, terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Ya, oke. Pak, dengan Bapak siapa? Oke, Bapak Agus Samarsoudin. Bapak, saya mau sedikit bertanya. Apa sih yang Bapak ketahui tentang narkoba? Ya, kalau untuk masalah itu saya nggak tahu. Mungkin tahu dari apa itu iklan-iklan
narkoba itu bahaya. Kamu tuh negara. Berbahaya dan negara kita. Tahu nggak sih Pak dampaknya dari penyalahgunaan narkoba bagi orang yang menggunakan? Dampaknya ya banyak lah. Satu, pertama bisa merugikan diri sendiri, keluarga dan teman-teman dekatnya. Misalnya diri sendiri itu rusak. Narkoba kegagalan atau itu tahu dari kita kan. Terus kalau dari keluarga itu dampaknya ya kadang ada orang yang jual apa itu orangnya orang dibully apa itu dari temannya sendiri dikucilkan dijauhin. Sekarang nih Bapak kan sebagai petugas Satpol PP ya, jadi Luar Negeri yang saya mau tahu tentang harapan Bapak nih tentang ke depannya untuk proses atau penyelesaian masalah narkoba yang ada di Indonesia seperti apa harapannya? Ya, harapannya semoga cepat terselesaikan biar generasi muda sehat Harapannya supaya keluarga anak pasti gitu Pak ya, anak muda di saat ini saya sedang berada di tempat prakteknya Dr. Chris ya. Saya mau menanyakan dua pertanyaan kepada Dr. Chris dari hasil eksperimen sosial eksperimen saya kemarin kepada masyarakat, menanyakan tentang apa sih narkoba itu dan apa sih yang masyarakat tahu itu tentang dampak dari penyalahgunaan narkoba yang ada. Oke, selamat siang dokter. Ya, selamat siang bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter, kemarin saya sudah menanyakan ke beberapa orang yang saya temui di jalan. Saya melakukan sosial eksperimen, menanyakan tentang apa sih itu sebenarnya narkoba itu. Narkoba itu adalah suatu zat ya, baik itu sintetis maupun semi sintetis ya, yang apabila dikonsumsi masuk ke dalam tubuh kita itu pengaruhnya bukan hanya sekedar pengaruh ke fisik saja, tapi juga ke psikis dan mental kita. Jadi itu pengertian menurut WHO ya. Beda lagi pengertian menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa menurut undang-undang itu narkotika itu adalah satu zat yang bisa berasal dari bahan alami maupun semi sintetis yang pengaruhnya itu bisa merubah sampai menghilangkan rasa sakit atau merubah sampai menghilangkan kesadaran, tetapi bisa menyebabkan adiksi atau ketergantungan. Ya, jadi mirip-mirip sih kedua pengertiannya itu. Tadi hampir sama dok ya. Jadi intinya bahwa narkoba itu bisa menghilangkan kesadaran seseorang. Betul, mengurangi sampai menghilangkan. Mengurangi sampai menghilangkan. Oke. Dok, Iya. Yang kedua dok, yang kedua yang saya berikan ke masyarakat juga, sebenarnya apa sih dok dampak dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri? Jadi narkoba itu kalau dikonsumsi oleh seseorang tanpa tentunya disalahgunakan ya, maksudnya ya, itu pengaruhnya tadi kan ke fisik maupun mental ya. Jadi pengaruh secara keseluruhan itu bisa ke yang namanya biopsikososiokultural. Jadi semuanya terpengaruh, dari biologisnya, tubuhnya itu bisa menimbulkan resiko-resiko gangguan organ. Dari organ saraf itu sendiri, dari organ-organ jantung, paru-paru, ginjal, liver, dan seterusnya ya. Kemudian psikologisnya, yaitu mengganggu psikisnya, mentalnya, sehingga di situ seseorang bisa berubah perilaku bahkan menjadi satu kepribadian adiksi nantinya, yang dia tidak bertanggung jawab lah, yang tidak tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, tidak bisa memanage waktu,
tidak bisa menghargai orang lain, berperilaku tidak sopan, kasar, cenderung kriminal dan seterusnya. Itu dari psikisnya ya, psiko. Kemudian pengaruh ke sosiokulturalnya, kulturalnya ya. Jadi pengaruhnya juga itu menimbulkan efek-efek ke lingkungan sekitarnya, mulai dari lingkungan terdekat, keluarganya, sering terjadi masalah keluarga, pertengkaran, sampai perceraian, sampai anak terlantar, kemudian sampai ke masalah-masalah sosial di masyarakat, adanya banyak tindakan kriminal seperti itu ya. Kemudian sampai juga ke mengganggu hubungan antar masyarakat secara umum, itu mengganggu kultural kebudayaan masyarakat. Bahkan kecanduan narkoba yang dialami banyak orang di satu tempat itu juga bisa merubah secara signifikan kultur atau budaya setempat juga. Oke, Brancis, untuk mengetahui informasi lebih jelasnya dan lebih yang akurat untuk masalah informasi tentang narkoba, mungkin dokter bisa menyarankan Brancis atau masyarakat luar sana agar menghubungi pihak-pihak yang terkait, Dok. Ya, informasi itu sekarang sangat mudah didapatkan ya, tetapi memang harus selektif juga, jangan sampai kita termakan hoax juga ya. Nah, jadi informasi itu bisa didapatkan dari salah satunya situs-situs resmi pemerintah, baik itu misalnya dari Kementerian Kesehatan, dari BNN, Badan Narkotika Nasional ya. Kemudian situs-situs yang sifatnya itu lokal juga ada, mungkin di BNN kabupaten, kemudian di rumah sakit yang memberi layanan rehabilitasi. Nah, untuk di Pamekasan sendiri bisa didapatkan informasi-informasi itu, salah satunya adalah bisa di tempat rehabilitasi karena recovery. Itu juga teman-teman konselor di sana sudah sangat paham bagaimana narkoba dan menanganinya itu. Bisa juga langsung datang ke praktisi-praktisi medis yang lebih paham bagaimana menangani narkoba dan bagaimana gejalanya dan segala sesuatunya. Atau mungkin di channel HS sendiri kan sudah lengkap, Bro. Banyak juga kontennya kan. Iya. Mungkin kalau masalah biayanya, Dok? Kalau biaya sebenarnya itu variatif ya. Kalau kita memanfaatkan media sosial itu saya kira kan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan ya. Ya paling paketan saja. Paketan aja. Biaya saya kira lebih nanti ke tindakan-tindakan rehabilitasinya. Saya kira itu aja. Kalau informasi-informasi itu bisa didapatkan gratis. Oke, Dokter, terima kasih atas informasinya. Baik, sama-sama. Semoga sukses terus, Dokter. Selamat siang. Amin. Terima kasih. Selamat siang.